Adik-adik, bagaimana ya caranya melestarikan alam dengan baik? Yuk kita pelajari. Adik-adik, di awal tadi kakak bertanya kepada kalian, bagaimana ya cara melestarikan alam kita dengan baik? Nah, pada video kali ini kita akan belajar mendeskripsikan tokoh. Kita akan belajar dari cerita yang akan kakak bacakan, bagaimana kita dapat melestarikan alam dengan baik. Yuk kita simak ceritanya. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut tetapi juga tidak tawar. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah kepiting menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Butuh lahan yang lebih luas. Oleh karenanya mereka menebang habis hutan bakau. Mereka bangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu dulu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi, ayah tak ingin Kupi terus menanti tanpa pasti. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Ayah menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dahulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Adik-adik, kalian tadi telah menyimak cerita tentang taman bermain yang hilang, kisah tentang Kupi si kepiting. Nah, sekarang kakak akan memberikan kalian beberapa pertanyaan ya. Kalian simak baik-baik dan coba menjawabnya. Adik-adik, ada 3 pertanyaan ya yang akan kakak berikan agar kalian lebih memahami cerita yang tadi kalian simak. Yang pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Kalian masih ingat? Ya, Kupi dan ayahnya. Mereka adalah kepiting. Yang kedua, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Ada juga ya di dalam teks yang tadi kalian sudah simak. Malam itu di pesisir pantai, Kupi berjalan pelan di gundukan pasir. Oke, ini sekarang pertanyaan yang ketiga ya adik-adik. Mengapa Kupi sedih dan marah? Kalian tentu ingat kan dari cerita tadi? Kupi sedih karena tidak bisa bertemu teman-teman kecilnya lagi. Kupi marah karena manusia merusak hutan bakau. Oke adik-adik, kalian tentu telah memahami cerita ini kan? Karena bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak. Adik-adik,
kalian tentu telah memahami cerita yang tadi sudah kakak bacakan dan kita sudah bertanya jawab ya. Nah sekarang kita akan belajar untuk mendeskripsikan tokoh dari gambar yang diberikan. Nah coba kalian simak dan perhatikan gambar yang ada di samping kakak ini. Nah ini adalah gambar kepiting, salah satu tokoh yang ada di dalam cerita tadi. Oke, kita coba ya untuk mendeskripsikannya. Kupi seekor kepiting kecil yang merindukan saat-saat bermain dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Upi udang kecil, Kuro si kura-kura, Bangau cilik, dan Momo si monyet. Sekarang mereka sudah tidak ada karena hutan bakau tempat mereka bermain sudah musnah. Nah, itulah ya adik-adik contoh mendeskripsikan tokoh dari gambar yang disajikan. Kalian tentu sudah memahaminya ya. Terus semangat belajar adik-adik. Sampai jumpa.